Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, tidak berasa akhir bulan Agustus atau ini udah mau kelar, udah mau September lagi aja ya, gila. Udah masuk bulan ke-9 guys di tahun 2023, cepet banget waktu berlalu. Gimana kabar kalian semua? Semoga pada sehat semua, pada oke. Dan ya seperti biasa tiap akhir bulan kita bakal share ke kalian gadget of the month, yaitu gadget apa aja yang seru, yang keren, yang bermanfaat selama sebulan terakhir. Dan first of all, gue juga mau ngumumin giveaway announcement ya. Ngumumin giveaway announcement buat yang bulan kemarin ikutan ya, giveaway spesial 600.000 subscriber Best in Tech. Dan ini dia pemenangnya, jreng. Congrats buat yang menang. Dan yes, cara klaimnya itu gampang. Kalian tinggal screenshot komen kalian sama profil YouTube kalian ya, dikirim via email ke email kita yang di sini. Karena ya itu guys, agak ribet, kita tuh nggak bisa kontak ke YouTube ID kalian, padahal di luar negeri itu bisa, tapi di Indonesia masih nggak bisa. Jadi kayak gitu untuk cara klaim hadiahnya. Dan buat akhir bulan ini juga ada payday sale buat Beat Merch ya, kayak kaos Essentials ini yang stoknya udah mulai sangat menipis ya, dengan kantong uniknya, dengan power bank dan HP-nya. Kalian tinggal cek aja, ada link buat Beat Merch, ada di bawah itu, diskon bisa sampai 50% di payday sale-nya Beat Merch. So, check it out. Link di kolom deskripsi di bawah. Langsung aja kita mulai Gadget of the Month bulan Agustus 2023. Let's go! So kita mulai, gue mau share dulu nih, ada gadget-gadget baru dan unik dari Keep Wireless yang udah sponsorin video hari ini. Yang pertama, ada power bank unik nih dengan built-in cable di dalamnya. Ada dua versi. Yang pertama kapasitas 10.000 mAh yang ada slot nih buat storage kabel Lightning dan Type-C. Jadi ada 2-in-1 ya. Nah, ada juga versi yang lebih gede 20.000 mAh, tapi ini kabelnya dicopot dan ini bisa fast charging sampai 30 watt. Tapi yang ini kalian bisa pilih juga ya, kabelnya ada USB-C to Lightning atau USB-C ke Type-C. Ada juga USB hub berbagai ukuran, mulai dari yang kecil 4-in-1 ini 4 buah USB dan 1 buah USB-C buat charging. Kemudian ada versi 8-in-1 yang lengkap ya, ada HDMI, SD card slot, sampai USB-C power delivery. Satu lagi yang paling ekstra adalah satu set laptop stand yang udah ada USB hub-nya juga. Cocok buat kalian yang punya MacBook nih, biar lebih rapi kabel setupnya ya, karena nempel semuanya di belakang si laptop stand-nya. Dan gak lupa, Keep Wireless sesuai dengan namanya ada juga wireless charger yang super unik nih, kompatibel buat berbagai jenis smartwatch dan juga wireless brand gitu ya. Pertama, ini ada charger kompatibel buat Apple Watch, bisa juga buat cas TWS, dan charger utamanya juga udah ada kipas biar HP-nya tetap adem pas di cas wireless. Nah, cek semua produk-produk Keep Wireless lewat link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja yang pertama, ini dia sebuah kotak besi kecil yang kalau kita buka, twing, ada USB Type-C di atasnya. Jadi yes, ini tuh adalah sebuah SSD portable terkecil ya, bisa dibilang ya. Ini tuh enclosure atau case SSD-nya doang. Nah, SSD-nya sendiri ini tuh gue tuh pakai copotan dari ROG Ally. Jadi yes, ada tuh namanya M.2 NVMe SSD yang kodenya tuh adalah 2230. Gue itu abis upgrade SSD ROG Ally gue, karena kan bawaannya cuma 512 GB. Sekarang gue upgrade jadi 1 TB. Nanti gue ceritain SSD-nya apa. Dan SSD yang nggak kepake dari ROG Ally gue pindahin ke dalam sini guys. Nah, kalian bisa lihat mungkin ya, kalau dibuka kotaknya ini, dalamnya tuh kecil banget. Dan ini ukuran 512 GB. Jadi lumayan. Gue sendiri sekarang gue nge-utilize si SSD ini tuh jadi kayak game drive buat gue ngetes. Misalnya ada handheld gaming, atau ada laptop, atau ada PC gaming. Jadi gue tinggal colok aja si mini SSD ini ke PC atau ke yang lain-lainnya, buat isinya tuh adalah game. Jadi di Steam gue tinggal langsung add library aja. Biasanya dia langsung auto detect kayak gitu guys. Jadi kita nggak usah install ulang game-game yang ada di Steam kayak gitu. Xbox masih nggak bisa. Nah, paling kelemahannya tuh adalah satu, kalau kalian terlalu banyak copy data ke dalam sini, ini bakalan panas banget. Bener-bener gue sampai hampir kebakar jari gue. Jadi gue cocoknya ini cuma dipakai buat kayak tadi mungkin main-main game, karena kalau main game sendiri dia loadnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau buat copy data yang berat, yang ratusan giga mungkin tuh kayak video editing, itu gue nggak rekomen sih pakai SSD kayak gini. Ya jadi cuma untuk kebutuhan tertentu aja. Ini case-nya kalau gue kemarin beli itu di AliExpress, ini harganya sekitar $15 sama ongkir mungkin $20, jadi sekitar hampir 300.000. Nah di Indonesia itu juga udah ada yang jual di Tokopedia ya. Bentuknya sih mirip kecil kayak gini, cuma dia pakai kabel. Jadi
Jadi dia lubangnya bukan male USB Type-C, tapi dia female. Jadi dia ada kabel USB-C ke USB-C-nya. Harganya juga sama sekitar 300 ribuan. Jadi nanti linknya gue taruh aja dua-duanya. Kalau kalian pengen yang kayak gini, ini lebih simple, nggak ada kabel. Atau kalau kalian pengen yang ada kabel, itu juga bisa. Nah, satu lagi sebelum gue kelarin yang ini, gue mau share dulu. Kemarin gue upgrade SSD itu, ROG Ally gue pakai SSD ini namanya Ausen K. Ya, ini PCIe Gen 4, jadi udah kenceng. Dan pas gue cari SSD yang bentuknya kecil kayak gitu tuh nggak banyak di pasaran ya. Rata-rata tuh merek WD gitu-gitu yang udah established, tapi dia garansinya garansi distributor kayak gitu guys. Jadi kurang jelas. Nah, brand Ausen K ini adalah brand yang gue temuin dan dia bisa garansi 3 tahun. Jadi makanya gue coba ambil dan gue testing, walaupun kualitasnya gue sendiri masih belum tahu karena brandnya sendiri gue nggak pernah denger ya, Ausen K. Jadi kalau mungkin kalian yang udah pernah pakai, boleh banget di-share komennya di bawah. Oke? Lanjut, ada ini dia, mungkin teman-teman yang main mechanical keyboard tahu ini apa. Yes, ini tuh adalah sebuah wrist rest, tapi ada trik di dalamnya yaitu storage guys. Yes, kenapa sih nggak kepikiran sebelum-sebelumnya ya? Jadi kan memang banyak nih di pasaran armrest kan yang bentuknya memang batu, kayu gitu-gitu, cakep-cakep ya. Tapi nggak ada yang kepikiran nih bisa bikin storage kayak gini. Jadi ya biar kalian punya meja lebih organized gitu kan, lebih tertata rapi. Nah di sini ada storage gede, mungkin bisa buat pena, bisa buat Apple Pencil, yang kecil-kecil gini bisa buat taruh USB, micro SD card, mungkin SIM ejector lah atau OTG, bisa dibuat juga USB yang gede. Nah di sini bisa taruh mungkin ada notebook, atau kalau gue sendiri cuma buat taruh kayak keycap spooler lah, segala macam peralatan bisa ditaruh di kotak yang gede. Dan ini bagian atasnya ini terbuat dari bahan kulit dia guys. Jadi kayak kulit sintetis plus ada bantalnya gitu, jadi cukup empuk ya dipakai ya, enteng karena bahannya terbuat dari plastik, cuma di bawahnya ini ada karet rubber gitu, jadi biar nggak goyang-goyang di meja. Dan so far gue pakai sih mantep-mantep aja, cuma memang dari segi build quality ini agak kerasa murah gitu ya. Tapi memang harganya juga nggak gitu mahal sih, karena ini harganya itu cuma di Rp179.000 dari brand Hagibis. Hagibis itu kemarin salah satu brand yang banyak produksi gadget-gadget unik juga. Kalau nggak salah dulu mereka tuh mulainya bareng Xiaomi ya, jadi ngejual di e-commerce-nya Xiaomi di China, sekarang udah punya brand sendiri gitu. Jadi unik-unik sih barangnya, kalian bisa cek juga, ada official store-nya di Tokopedia. Nah ukurannya sendiri ini paling pas buat keyboard TKL ya, 10 keyless ya. Jadi kalau kalian keyboardnya yang TKL ini perfect banget, tapi kalau yang di bawahnya ya mungkin bakal ada space sedikit di kiri dan kanan. Lanjut, yang ketiga dari video sponsor kita ada Keep Wireless dengan W8 wireless charging dock yang bisa muter-muter kayak gini. Yes, ini adalah 3-in-1 dock, dimana kalian bisa ngecas 3 device sekaligus, mulai dari HP di bagian depan, kemudian di bagian belakang ini ada charger buat TWS ya, yang udah compatible wireless charging. Sebenarnya sih dia itu modelnya magnet gini ya, jadi kalian bisa atur kalau kalian pakai AirPods Pro atau AirPods 3, itu kalian bisa adjust si magnetnya ini biar dia semakin tinggi. Tapi kita juga udah tes buat Sony, kita tes buat Samsung, itu juga compatible selama dia nyentuh si permukaan wireless charging ininya aja. Nah di bagian samping kanannya ini ada sebuah port USB Type-C sebenarnya yang bisa compatible buat smartwatch ya, smartwatch Apple atau smartwatchnya Samsung, itu kalian bisa. Cuma yang Keep sendiri ada produksi produk yang khusus buat si Apple Watch, jadi dia bisa dicolokin di bagian samping ini buat ngecas Apple Watch. Untuk yang Samsung itu nggak ada. Nah mungkin kalau kalian ingat sebelumnya Keep juga pernah bikin semacam kayak gini, tapi ini tuh power bank sebelumnya ya. Nah sekarang digantikan dengan sebuah panel yang pakai MagSafe ini. Jadi kalau iPhone kalian iPhone 12, 13, 14 yang udah support MagSafe, ini bakalan bisa langsung nempel aja, nggak perlu pakai kaki bawahnya ini. Kalau kalian yang pakai Android itu tetap perlu pakai kakinya ini. Jadi ini juga compatible ya buat iPhone dan Android. Untuk harganya, si charging dock ini dijual di Rp399.000, tapi ini belum include charger ya. Nah kalau kalian cari charger gitu, gue rekomen yang Keep juga ada jual yang kecil banget, Tigan 33 watt, itu harganya cuma Rp129.000. Plus kalau kalian mau charger Apple Watch juga, ini juga Rp129.000 harganya. Jadi ya di total-total ya segitulah. Oke, yang kelima adalah ini dia, bukan kameranya tapi aksesoris yang ada merah-merahnya ini guys. Jadi ini tuh adalah sebuah namanya kamera collar bahasanya, atau kerah kamera ya. Karena dia itu bisa bikin kameranya puter dari horizontal jadi vertikal begini ya.
Jadi kita nggak usah ribet-ribet cabut tripod mount-nya, cabut quick release-nya. Nah sekarang tinggal diputer aja buat bikin konten misalnya untuk Instagram Reels, untuk YouTube Shorts, atau untuk TikTok. Gitu. Jadi simple banget kalau kalian yang pakai kamera Sony, Canon, Nikon itu kalau nggak salah udah ada. Tapi ini sendiri yang buat Sony ya, ini dari Ulanzi, kodenya S63. Dia itu cuma modelnya begini doang guys, dikencengin atau dibuka, terus ini kalian bisa puter. Tuh, puternya memang cuma satu arah doang ke kiri. Jadi kadang emang agak kesulitan karena kalian mungkinan besar nggak bisa lihat layarnya gitu. Tapi ya kurang lebih kalian tahu cara kerjanya biar lebih simple aja kita bikin konten-konten vertikal. Plus mounting yang di bawah ini guys, dia juga udah compatible sama ini. Jadi dia bisa masuk ke Arca Swiss ya. Jadi Arca Swiss mounting yang universal juga. Jadi kalian bisa langsung bikin setupnya kayak gini. Kayak gini. Jadi kalian bisa langsung horizontal dan vertikal. Gitu. Simple banget. Sebenarnya ada lumayan banyak brand yang ngeluarin produk kayak gini ya. Ada brand Nisi, Small Rig itu juga ada kita pakai di A7 IV kita. Dan ada juga yang baru itu gue lupa namanya apa, tapi dia bentuknya cuma setengah doang dari lingkaran ini guys. Jadi mungkin lebih ringkas bentuknya ya. Dan pas banget gue cek, barusan si Ulanzi ini udah out of stock. Mungkin gue kasih alternatifnya aja. Tapi ini compatible buat kamera tadi ya, Sony, Canon, Nikon. Harganya di sekitaran 700 ribuan. Ya untuk si Ulanzi, tapi yang lain tuh biasa agak lebih mahal. Ini Ulanzi yang gue bisa temukan yang paling murah. Itu tadi yang keempat, kita lanjut ke gadget of the month kita yang terakhir. Oke, jadi ini adalah sebuah cable box, bisa dibilang ya cable case. Ini dari brand Muji. Mungkin teman-teman yang suka barang-barang Jepang tahu Muji yang memang sekarang udah nggak ada lagi di Indonesia, udah tutup ya. Sayang banget. Dan ini gue sebenarnya dapat kemarin pas ke Korea, pas ke acara Samsung Unpack. Dan gue lihat ini tuh dari bokap mertua. Jadi dia ya suka rapiin kabel dan gue cukup terinspirasi ya. Dan gue kemarin sempat nyari-nyari di toko Korea pun itu juga pada jarang, udah pada tinggal yang versi gedenya. Jadi dia ada dua versi. Ini yang versi kecil 1 meter, ada yang versi gede bisa sampai kabel 2 meter plus dia ada kayak dudukan standnya juga. Nah memang ini nggak dijual sekarang di Indonesia ya. Jadi gue cek-cek ternyata ada alternatifnya juga guys. Dan harganya juga lebih murah. Nah kalau untuk yang cable box ini dari Muji ini harga sekitar 25 ribuan satu bijinya ini ya. Kalau yang gede itu sekitar 30 ribu. Nah di Indonesia itu ada jual cuma setengahnya aja. Cuma sekitar 15 ribu rupiah. Gua sendiri juga ada beli beberapa dan yang versi Indonesia itu juga ada beberapa warna gitu. Ada yang warna pink, warna biru, sama warna transparan kayak gini. Nah transparan kan agak keren ya. Jadi kalian bisa lihat warna kabelnya di dalam. Cuma ya itu sih, semakin tua mungkin gue pengennya semakin rapih kali ya. Semakin organized, semakin apa sih, OCD? Enggak sih, cuma ya pengen rapi aja biar kabelnya nyaman dan disimpan di dalam tasnya juga teratur. Kalau kabel-kabel yang lain, kalau keluar-keluar ya gitu biasa bikin kabelnya kusut dan ujung-ujungnya jadi kalau kita bawa keluar jadi ribet gitu. Makanya dibikin kayak gini lebih rapi, lebih aman. So yes guys, setting itu tadi buat Gadget of the Month edisi bulan Agustus 2023. Semoga videonya bermanfaat dan let me know apa Gadget of the Month kalian. Kita diskusi, kita hangout di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Channel YouTube channel, hidupin notification-nya. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for your time and I'll see you guys on the next video. Ciao. September, iPhone, ada Xiaomi juga.